ini kepada KPU dan Bawaslu. Ini terhadap sistem politik kita. Menurut Anda siapa yang paling bertanggung jawab terhadap sistem politik kita? Semua kita bertanggung jawab, baik pemerintah, DPR. Semua maksudnya? Ya, pemerintah, DPR. Apakah BEM UI ikut bertanggung jawab? Apakah rektor universitas? Iya, ikut bertanggung jawab. Iya. Di mana pertanggung jawaban? Makanya mereka berbicara. Bahwa ketika ada masalah mereka berbicara. Bukan, dari awal justru dia bertanggung jawab tentang kejahatan. Ya, itu hak kebebasan berbicara, iya, tapi kalau dibilang semua bertanggung jawab, memangnya anggota DPR atau Bawaslu diverifikasi oleh BEM. Pengamat politik Rocky Gerung mengkuliai Ketua Bawaslu Rahmat Bagja dalam acara di Metro TV. Awalnya, Rahmat Bagja menganggap bahwa yang bertanggung jawab atas kerusakan demokrasi di Indonesia adalah semua orang. Namun, hal tersebut langsung dibantah oleh Rocky Gerung. Rocky Gerung mengatakan bahwa kerusakan demokrasi dan kerusakan pemilu adalah tanggung jawab pemerintah, bukan seluruh masyarakat. Kan enggak? Anda kan semua datang untuk minta jadi punya jabatan itu, mengunjungi ketua partai, bukan mengunjungi BEM UI atau BEM UGM. Jadi Bang Rocky gimana? Apakah Bawaslu? Jangan sebut semua bertanggung jawab atas kesalahan ini. Kalau begitu koreksinya siapa? Orang yang bertanggung jawab itu yang mengoreksi. Kan itu dasarnya kan. Jadi menyebut semua bertanggung jawab. Gini Rob, itu, saya mau bela dia. Nggak ada yang lu bela dia tuh. Dia mesti pertanggungjawaban kalimatnya. Semua saya tidak bertanggung jawab atas kejahatan ini. Di mana tanggung jawab saya? Nggak ada. Alasannya, Bawaslu dan KPU dipilih oleh wakil rakyat. Artinya, anggota Bawaslu dan KPU sudah bersilaturahim kepada ketua partai, bukan kepada BEM UI. Rocky tidak menerima jika kejahatan demokrasi tersebut dilimpahkan kepada seluruh bangsa Indonesia. Padahal pelakunya adalah penyelenggara pemilu dan juga penyelenggara negara. Melihat ketua Bawaslu Rahmat Bagja terus dikuliai oleh Rocky Gerung, Akbar Faisal mencoba ingin membela Rahmat Bagja, namun Rocky tidak memberikan kesempatan. Kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi yang ada di Republik. Jangan pakai kita, you itu. Iya, salah satu saya. Bukan salah satu, cuma warga itu. negara, semua warga negara. Kalau bilang salah satu berarti 1, 2, 1, 2, 3. Semua warga negara. Tidak ada warga negara yang beroposisi tidak bertanggung jawab atas kejahatan Jokowi. Masa kita bertanggung jawab? Gini. Kalau itu nggak jauh nggak bisa. Mau nggak? Oke, Bang Rocky. Semua kita bertanggung terhadap demokrasi negara ini. Bukan semua kita. You ngomongnya normatif. Semua warga negara. Kejahatan Mahkamah Konstitusi tanggung jawab Jokowi, bukan tanggung jawab warga negara. Rahmat Bagja kembali mencoba membela diri, namun hal tersebut langsung dipatahkan oleh Rocky Gerung. Rocky menganggap bahwa itu adalah dosa orang tertentu saja, tidak seluruh bangsa Indonesia. Rocky lalu membeberkan kejahatan di Mahkamah Konstitusi itu bukan dosa bangsa Indonesia, tapi itu adalah dosa Jokowi. You bilang aja, ini kesalahan bukan pada semua warga negara. Kan you bilang tadi semua kita bersalah. Baik. Bukan tanggung jawab, bukan bersalah, Iya, enak aja. bertanggung jawab karena statement yang dilihat. Gini. Dalam hukum jelas. Kalau statement saya bilang semua kita bertanggung jawab terhadap proses demokrasi, bukan kalau kemudian dianggap sebagai kejahatan demokrasi, beda lagi. Perspektifnya jangan dibalik-balik. Kejahatan pemilu itu tanggung jawab penyelenggara pemilu, bukan tanggung jawab warga negara. Rocky Gerung kemudian menyinggung soal kotak Pandora, di mana saat kotak tersebut terbuka, maka setan-setan akan keluar. Artinya saat kotak tersebut terbuka, kejahatan pemilu akan keluar. Meskipun di bawah kotak tersebut masih ada harapan, namun masyarakat bingung kepada siapa harapan tersebut akan diberikan. Tadi saya terangkan bahwa seperti kotak Pandora, begitu dibuka oleh Pandora, evil evolves, itu kejahatan kemana-mana. Tetapi di dasar kotak itu masih ada tulisan only hope remains. Itu kalau kita belajar tentang mitologi kan. Sekarang hopes itu pada siapa tuh? Pada Bawaslu, pada KPU. Nggak ada hopes itu. Jadi mereka yang berharap ada hope sebetulnya dari awal udah gagal mengharapkan hope. Jadi sekali lagi buat millennials itu, lakukan sesuatu, ucapkan bahwa ini adalah pemilu paling dungu. Terima kasih. Baik.